Salah satu motivator terkemuka yang dikenal sebagai motivator lintas benua, yang sudah malang melintang di dunia tata boga, baru-baru ini mengguncang dunia militer Saudi Arabia dengan pernyataan-pernyataannya yang masuk akal tapi sulit untuk dicerna. Kayak mana itu masuk akal tapi sulit untuk dicerna? Itu makanya ini salah satu motivator yang nggak pernah diundang kemana-mana. Loh, tapi Bung lintas benua. Ya makanya karena nggak diundang kemana-mana, di benua sini nggak dapat kerjaan, pindah dia ke benua sana. Di benua sana dia nggak dapat kerjaan, pindah dia ke benua Afrika. Dari Afrika dia nggak ada kerjaan, pindah dia ke benua Amerika. Dari Amerika sampai ke benua Antartika nggak dapat juga kerjaan. Makanya dibilang lintas benua, melintas terus nggak berhenti-berhenti karena nggak dapat kerjaan. Jadi karena kawan ini nggak dapat kerjaan di berbagai benua, cari rusuhnya dia di Indonesia. Aduh, bapak reformasi kok kayak gini ya kualitasnya ya. Jadi baru-baru ini ya dia mengeluarkan sebuah statement di Amin Rais official. Kok tahu kau Bung Amin Rais official? Ya aku subscriber. Aku salah satu subscriber Amin Rais official. Karena apa? Aku ingin memastikan bahwasanya dia tiap hari bikin konten atau enggak. Kalau bikin konten dia misalnya contohnya hari ini 2 hari lagi bikin konten, 4 hari lagi bikin konten, 6 hari lagi bikin konten, aku kan bisa memastikan dia itu masih hidup atau enggak. Kalau nggak kau subscribe bagaimana aku tahu? Oh jadi bukan karena suka kau Bung sama channelnya, bukan. Sama banyak haters juga subscribe Opung Parbelak untuk apa? Cari celah. Begitu nongol diserbu, begitu nongol konten Opung Parbelak diserbu. Yang paling banyak nyerbu itu judul. Makanya banyak netizen penonton Opung Parbelak ya kan bilang sama Opung Parbelak di komentar ya kan, Opung Parbelak tolong dulu ditertibkan dulu itu komentar-komentar judul. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita bahas tentang motivator terkemuka ini ya, jadi seperti biasa aku akan tunjukkan data-data berupa video ya dari Bapak Amin Rais yang terhormat yang dikatakan tadi motivator lintas benua. Ya, ingat ya, setiap pernyataannya itu pernyataan yang mengandung akal sehat tapi sulit untuk dicerna. Jadi kalau misalnya ku tampilkan di sini, tolong kalian putar lagi kalau bisa 10 kali. Aku 15 kali ku putar pun juga agak susah untuk ku cerna. Karena semua mengandung kebencian. Aduh, yuk, langsung yuk. Saudaragus bangsa tanah air, saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Nah, dari puluhan kali bertukar pikiran dengan Prabowo dan mengetahui keluasan wawasannya, saya bisa menyimpulkan memang dia layak memimpin bangsa Indonesia.
Maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprintnya. Di Denpasar misalnya, Denpasar Bali, pada Kamis 26 Juni tahun 2014, saya menyebut Prabowo adalah Soekarno Jilid II. Singkat kata, sekarang ini ya, saya harap setelah lebih dari 155 hari menjadi presiden, maka yang sekarang ini Pak Prabowo itu punya kewajiban menyejahterakan rakyat, apalagi juga telah menjadi panglima tertinggi sebagai presiden. Karena memegang kekuasaan tertinggi itulah tidak ada hambatan Pak Prabowo itu untuk membuat evaluasi objektif. Mengapa sekarang ini kelihatannya trust atau kepercayaan dari berbagai elemen bangsa mulai agak susut atau merosot ya. Saya agak prihatin juga. Soalnya kita lihat Presiden Prabowo hampir setiap hari bicara tentang apa saja, sehingga sebagai manusia yang tidak sempurna bisa-bisa keseliu lidah ya, dan bisa memunculkan problem baru. Nah, kemudian jangan lagi menggunakan kata-kata atau frasa yang terdengar kasar dan tak layak diucapkan oleh seorang presiden. Seperti maaf ya Anda semua itu ya. Sebaiknya tidak usah pula menari-nari, menggerakkan badan ke kiri, kanan dan lain-lain sambil tertawa lepas dan lain-lain ya. Karena mungkin rakyat kecil melihat hal itu menjadi agak marah. Memang ini ada masalah yang sulit ya, jangan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih gubet, masih melilit, masih mendekat saja, jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja ya, gak usah sering atau gak usah selesai bertemu, gak usah juga kirim utusan ke Jokowi, sudah selesai lah ya Mas Prabowo, sudah selesai ya. Terima kasih itu ada batasnya. Kalau sudah mengenai bangsa yang demikian besar yang menjadi kewajiban kita semua untuk menolong rakyat Indonesia itu, maka itu jadi kecil, dari sepele ya. Terima kasih ada batasnya, sudah selesai. Dan sedikit tambahan kecil, kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Namun sebagai kepala negara, Anda Mas Prabowo harus terus berpikir keras mencari solusi buat warisan bobrok yang ditinggalkan oleh Mas Jokowi. Semoga kita doakan Mas Prabowo sehat selalu ya. Kemudian sedikit Mas Prabowo, Anda punya wapres itu agak aneh ya. Jadi anggap saja dia itu excess package. Berilah tugas untuk dia yang ecek-ecek saja sesuai kapasitasnya. Berikan dia tugas yang ecek-ecek aja sesuai dengan kapasitasnya. Mbah Amin, udah kayak mana rupanya kapasitasmu? Lebih mulia, lebih bermartabat Gibran Raka Buming Raka dibandingkan kau. Dari sisi kenegaraan pun juga ya, lebih tinggi posisinya Amin Rais daripada Amin Rais. Lebih tinggi posisinya Gibran Raka Buming Raka daripada kau. Kau memang pernah jadi ketua MPR kan begitu, tapi setelah tua. Nah, Gibran Raka Buming Raka ya, dia itu sudah mentorehkan sebuah prestasi ya, dan menjadi kebanggaan bagi anak-anak muda. Dengan umur yang relatif muda, beliau bisa menjadi wakil presiden. Ya, itu dia ya. Coba bayangkan kan, kau ya, waktu tahun berapa kau itu mencalonkan diri jadi presiden?
Jadi kawan ini mencalonkan, oh iya 2004, 2004 cuma 14%, 14%. Jadi waktu itu, ya 2004 itu kalau nggak salah yang bertarung itu Wiranto berpasangan dengan Salahuddin Wahid, Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi, setelah itu SBY berpasangan dengan Yusuf Kala, Hamzah Has berpasangan dengan Agung Gumelar, dan terakhir itu Amin Rais berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo. Hasilnya 14%. Cie, 14%. Lebih parah dari si Ganjar. Sok-sok mengomentari ke wakil presiden kami kau. Kalah apa? Lapet. Alah, ya. Terus ini ya di ujung-ujungnya itu tadi sebelum Mas Gibran ya membahas Gibran, dia bahas tentang anak-anaknya. Anak-anak saya ikut berkampanye untuk Bapak Prabowo, apalagi putri saya yang keempat. Sangat senang dia dipanggil ke apa namanya ke gedung Kartanegara. Ya kan, setelah itu apa dibilangnya? Maaf Bapak Prabowo punya wakil presiden yang agak aneh. Jadi dia seolah-olah begini, dia mau membandingkan anaknya dengan Gibran. Mau anakmu cum laude, mau anakmu profesor, mau anakmu doktor, mau anakmu S3 S4. Jadi maksudmu itu kian mau jadi wakil presiden? Orang aja ngelihat kau aja pun juga, udahlah kalah lah Prabowo sekali lagi. Siapa sih anakmu itu? Kau banding-bandingkan sama Gibran. Udahlah, ya jadi jangan pernah kau bilang-bilang kalau Joko Widodo itu selalu berusaha untuk mensejahterakan anaknya. Sementara kau berapa kali ketahuan kau berapa kali dia ketahuan cawe-cawe sama anaknya. Ya kan? Nah, inilah dia, kita nggak tahu maksudnya ini mau jadi wakil presiden atau mau jadi menteri, nggak tahu ya kan? Seolah-olah dia itu ingin menggambarkan kepada Bapak Prabowo bahwasanya Bapak Prabowo salah pilih wakil presiden. Pilih itu kayak anak gua dong. Begitu. Enggak aja kau 3 kalilah kekalahan Bapak Prabowo. Tapi itu kan mustahil terjadi. Buah itu tak jauh, ya buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Orang juga ngelihat, anaknya Amin Rais. Ya kan? Setelah itu, ya dia bilang apa? Ya, dia katakan, Bapak Prabowo, saya itu sudah bersahabat sama Bapak Prabowo. Sejak tahun 2004 sampai 2024. Dan tahu kalian putusnya persahabatan orang ini kapan? Ya waktu Pilpres kemarin lah. Salah perhitungan si Amin deh. Salah perhitungan. Kemarin kau ke kubu si Ani, sekarang ngaku-ngaku sahabatnya Prabowo. Keong. Coba bayangkan kalian ya, nggak keong itu namanya. Begitu aman keluar kepalanya sama badannya. Begitu nggak aman masuk. Coba lihat ya, kemarin itu ngerasa dia itu bahwasanya, siapa namanya, Anies Baswedan adalah presiden terbaik. Partai Umat dengan ini mendukung Anies Baswedan. Begitu kala Anies Baswedan, waktu itu Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo nyampe ke mana ya kalau nggak salah ke istana, kalau nggak salah ke istana sih, nggak taunya dia nyempil mau salaman sama Bapak Prabowo. Mungkin dia sambil bisik, Pak jangan lupa ya Pak anak saya.
Kok anak bapak nggak sekalian aja bapak. Dan tahu nggak kalian, ini pun juga ya ketahuan ini beberapa kali ya melakukan praktek-praktek kolusi nepotisme. Kapan itu Bung? Jadi begini ceritanya. Tahun 2004 ya, waktu dia kalah ya di dalam pertarungan sebagai seorang presiden, calon presiden ya. Di saat yang bersamaan juga, di tahun yang sama juga ya, yang namanya Amin Rais tidak jadi lagi ketua umum. Nggak jadi lagi ketua umum. Digantikan ya, kalau nggak salah waktu itu Sutrisno Bahir ya. Sutrisno Bahir, setelah itu ketua umum berikutnya Hatta Rajasa, setelah Hatta Rajasa itu Zulkifli Hasan. Nah ya, kalau nggak salah tahun berapa itu, tahun 2019 atau tahun 2020 ya, pemilihan ketua umum PAN ya, pemilihan ketua umum PAN. Ternyata ya si Amin Rais ini tidak mendukung Zulkifli Hasan. Yang didukungnya kubu sebelah. Kalau nggak salah itu siapa yang namanya itu, lupa aku, tapi ada marganya, Marga Harahap ya, dengan alasan, dengan harapan ya, kalau dari kubu sebelah ini jadi ketua umum, anaknya jadi sekjen. Ternyata bapak yang terlalu repot mikirkan anaknya juga ya. Ngomongin orang aja nggak tahu. Udah tua. Jangan suka fitnah. Maling teriak maling. Sampah teriak sampah. Wasem. Ya coba bayangkan kalian. Tahu nggak kalian? Padahal banyak mungkin kalian nggak tahu ini. Padahal Amin Rais dengan Zulkifli Hasan itu besanan. Besanan. Nggak didukung besannya. Kan kurang ajar itu. Lebih dukung dia orang lain daripada besannya. Ujungnya apa? Zulkifli Hasan naik. Kawan ini jadi gelandangan. Kalau nggak salah ya, bukan kita mau kalau nggak salah putranya Amin Rais menikah dengan putrinya Zulkifli Hasan, seperti itu ya. Tapi dengar kabar kayaknya udah cerai orang itu. Nggak tahu masalah apa, karena Partai PAN sendiri pun katanya kemarin mengatakan nggak ada unsur politik. Ya mungkin Zulkifli Hasan nggak rela aja putrinya di tangan yang salah. Nggak rela dia putrinya berada di tangan yang salah. Cerai. Bung, itu kan masalah internal rumah tangga. Betul, masalah internal rumah tangga. Tapi kebanyakan orang tua dengan orang tua bermasalah, ujung-ujungnya anak dalam rumah tangga itu pun bermasalah. Yang satu bela bapaknya, yang satu bela bapaknya. Yang satu merasa harus berbakti kepada bapaknya, yang satu juga merasa harus berbakti kepada bapaknya. Tidak ada titik temu, akhirnya bercerai. Mau bilang apa lagi? Aduh ya, sekarang dia ngaku-ngaku sahabatnya Bapak Prabowo. Sekarang begini ya, cari aku artikel ya, ataupun ya potongan-potongan dari kata-kata Bapak Prabowo yang mengaku bahwasanya Bapak Prabowo adalah sahabat dari Amin Rais. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Aku mau nyanyi tapi takut kena copyright. Aduh, ya jadi udahlah ya Amin Rais, kau itu kalau makin tua ya tolonglah dulu berikan pencerahan kepada yang muda-muda ini. Ya berikan tausiah-tausiah bermanfaat ya. Contohnya mengenai bagaimana cara mengumpulkan pahala di surga, atau tausiah mengenai bahas dong tentang siksa kubur. Ya setelah mati bagaimana ke depannya.
kehidupan seperti apa ke depannya ya di akhirat nanti kalau misalnya mulut kita nggak bisa kita jaga. Kan begitu, dan dia protes katanya, ya, tolong Bapak Prabowo jangan mengeluarkan frase-frase yang tidak pantas. Ya, seperti mengatakan dasmu. Bapak Prabowo cuman bilang dasmu. Kau bilang pendukungnya Bapak Jokowi binatang kan? Kau bilang kami ternak. Enggak lebih kasar Bapak Prabowo daripada mulutmu itu. Kau bilang kami ternak Mulyono, artinya kau sedang menyamakan kami dengan binatang. Kalau ku bilang saat ini binatang teriak binatang, mau apa kau? Makin tua nggak bisa kau jaga mulut. Masih ada di jejak digital, masih ada. Kalau kau hapus semua videomu dari channelmu, masih kusimpan. Masih kusimpan di channelku. Perkara Bapak Prabowo bilang dasmu aja kau itu kerepotnya minta ampun. Kau bilang kami binatang kan? Ditusuk malaikat nanti lidahmu itu baru tahu kau. Sosok menilai orang kau, sedangkan dirimu sendiri nggak bisa kau nilai. Lapet. Dan dia mengatakan apa? Ya, tolong dievaluasi ya Bapak Prabowo ya mengenai peninggalan-peninggalan bobrok Mulyono. Sekarang ku bilang sama kau, Bapak Joko Widodo itu sudah banyak yang ditinggalkan untuk bangsa ini. Kau ninggalkan apa? Adalah pun meninggalkan semangat reformasi. Tapi kau nggak jadi apa-apa kan? Ada pun jadi ketua MPR berapa periode? Aduh, kemarin itu jujur aja tahun 98 namamu mencuat ke permukaan. Lebih tinggi lah kemarin itu elektabilitasmu daripada elektabilitasnya Megawati. Betul, elektabilitas kawan ini lebih tinggi daripada Megawati. Tapi kenapa Megawati yang sempat jadi presiden? Kok kau enggak? Kok kau enggak? Cemana? Pasti ini ada yang komentar nih ya. Yakin aku ada yang komentar di kolom komentar Opung Parbelak. Ya, pasti ada yang komentar begini. Ternyata benar ya yang dikatakan Gus Dur, akhirnya Amin Rais jadi gelandangan politik. Pasti. Iya kan begitu. Itu makanya aku bilang, sejelek-jeleknya SBY ya lebih jelek kau. Sejelek-jeleknya Prabowo lebih jelek lagi kau. Sejelek-jeleknya Jokowi lebih jelek lagi kau. Apapun nggak ada kau tinggalkan untuk bangsa ini. Kau bilang kemarin ikan mangkrak, sekarang udah cantik kali. Mau kongkosi kau? Atau mau ku bilang sama penonton Opung Parbelak ini biar patungan lagi ngongkosi kau? Besok ku buka ya. Kalau ini betul-betul donasi nih, donasi. Kenapa ku bilang donasi? Karena donasi itu fungsinya untuk yang berbau sosial. Kan begitu. Ya kan, anggap aja lah kita nyumbang ke panti jompo. Ya, seorang lansia yang kepingin pergi ke IKN, yang ingin memastikan keadaan IKN itu bagaimana. Pergi dulu kau jalan-jalan di mall yang ada di IKN. Setelah itu masuk kau ke ruang lobi di gedung di apa namanya di Istana Negara. Pergi kau dulu, masuk dulu kau. Jangan kau begitu nyampe IKN kau masuknya kau dari pintu sebelah sana, dari yang banyak semak-semak. Dari pintu utama kau masuk. Ini masuk kau dari pintu sebelah mana nggak tahu, awak tiba-tiba udah disemak-semak. Dari pintu utama masuk biar nampak kau bagaimana megahnya IKN. Ini anak Joko Widodo juga, Gibran juga kok komentari perasaan anakmu aja lebih baik daripada anak orang. Urus dulu anakmu itu. Ajar dulu mandiri. Ini ndak mau jadi sekjen kau campur tangan.
Mau jadi menteri, kau juga campur tangan. Kepingin anakmu jadi wakil presiden, mau kau geser-geser Gibran. Sengklek. Lebih sengklek lah kau dari pendukung Anies Baswedan. Ya masih lebih masuk akal lah Anies Baswedan ya. Gibran digeser, yang ngisi Anies Baswedan. Ketahuan, ya kan, calon presiden kalah kan begitu. Anakmu kapan rupanya mencalonkan? Tolong dulu untuk anak-anaknya Amin Rais ya, tolong dulu bilang sama Abah Amin ya. Ya Pak, nggak usah gitu lagi lah Pak. Kami bisa hidup mandiri gitu. Atau memang kalian nggak terbiasa hidup mandiri? Baru apa dibilangnya lagi tadi? Di protesnya Bapak Prabowo menari-nari. Tolong dulu Bapak Prabowo, jangan menari sebelah kiri, sebelah kanan. Akan menimbulkan kemarahan di tengah-tengah masyarakat. Kemarahan seperti apa? Nggak ada masyarakat yang marah. Sedangkan kau main suling kemarin itu beredar video, nggak ada yang marah. Nggak ada kan? Ton. Apa yang kayak gini-gini tuh? Main home pimpa kau kan? Sambil main seruling kau kayak inilah kalau motivator nggak ada yang ngundang. Lintas benua. Aduh, udahlah cukup lah. Terlalu banyak provokator di negeri ini. Terlalu banyak, udahlah Mbah Amin ya. Tolong dulu kau mulai pikirkan bagaimana siksa kubur nanti. Pertanyakan sama dirimu, kau masuk neraka atau masuk surga? Gitu, makin tua harusnya semakin begitu. Aku bukannya bilang apa. Nenekku ya mendekati ajalnya ku nasihati. Ku nasihati, Nenek sekarang coba pikir-pikir dulu, Nek. Ada kesalahan apa aja dulu nenek waktu hidup? Ku bilang begitu. Perasaan aku nggak punya salah. Coba dulu, mulai dari kesalahan paling kecil dan juga kesalahan paling besar. Ku bilang begitu kan. Oh iya ini. Ya udah, monggo minta ampun sama yang kuasa. Begitu ya, orang tua itu harusnya harus semakin bijaksana. Tapi tolong pastikan dulu sama anak-anaknya nih. Ini udah masuk asuransi belum? Tolong dulu diasuransikan ini. Iya kan, kayaknya nggak lama lagi. Kayaknya aku bilang nggak lama lagi itu kan bisa setahun, bisa 10 tahun. Nggak lama lagi Indonesia merdeka katanya pada tahun 1908 kan begitu. Ternyata setelah tahun 1945 baru merdeka. Nggak lama lagi. Kau itu udah umur 80 tahun, Mbak. Kau kan lahir tahun 1944. Iya kan? Sekarang udah 2025. Udah 81 tahun umurmu. Udah tiup lilin kalian. 81 tahun. Awet ya. Kalau opungku laki-laki umurnya 90 tahun. Tapi jujur aja, nggak pernah dia fitnah, nggak pernah dia menuding-nuding pemerintah, nggak pernah dia menjelek-jelekan pemerintah di YouTube. Karena opungku nggak punya YouTube. Aduh, oke. Jadi gitu aja Mbak Amin ya. Kalau kau kepingin anakmu jadi wakil presiden, ya. Doakanlah mudah-mudahan tahun 2073 jadi 2073. Emang ada pemilihan 2073? Perasaan yang ekornya 9 2004 2009 2024 2029 2074 2079. Kayaknya 2073 nggak ada deh. Oke, motivator lintas benua.
Itu dulu ya. Ya, itu dulu dari Bung Parbelak. Salam NKRI harga mati.